Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Agripedia, kembali lagi bersama saya Fardila Putri. Saya Rahmat Sabirin. Di acara AgriSpare Podcast, We Learn Grow Together. Wah, gimana nih kabarnya teman-teman Sobat Agripedia sedang liburan? Mungkin semoga menyenangkan ya teman-teman. Dan mungkin bisa sambil menonton AgriSpare Podcast ya Kak? Ya benar banget. Nah gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Farah sendiri gimana kabarnya? Baik dong, Alhamdulillah. Wah bayangin aja nih Kak, kita itu bisa gak sih menciptakan tanaman yang unggul kayak tahan terhadap hama, terus bisa tumbuh lebih cepat, bahkan mempunyai nutrisi yang lengkap. Itu memungkinkan gak sih Kak? Kalau menurutku sih agak nggak mungkin ya, tapi itu bisa ditemukan. Sekarang ada cabang ilmu yang namanya bioteknologi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi yang merubah wajah pertanian. Oke, kali ini kita akan, Farah kamu tahu nggak? Kita hari ini tuh kedatangan tamu yang paling istimewa. Wah, siapa nih Kak? Seorang akademisi dan juga seorang perempuan loh. Biasanya pertanian itu didominasi oleh laki-laki. Nah, kali ini kita kedatangan perempuan hebat, orang istimewa. Kepada Bu Profesor Insinyur Nafiatul Umami. Saya masuk. Silakan datang. Oke. Mbak Farah ya, Mas Sobirin ya. Oke. Saya di sini. Siap. Oke. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Mas Sobirin, Mbak Farah sehat toh? Alhamdulillah sehat. Ya, sip. Ibu sekarang kesibukannya apa, Ibu? Saya hari-harinya ya membantu di sini ya untuk kegiatan akademik. Kemudian juga karena dosen, berarti kan harus melaksanakan penelitian, pengajaran dan juga pengabdian kepada masyarakat. Sibuk banget, Ibu. Iya, penelitian itu wajib karena penelitian itu dasar pengembangan ilmu, kan gitu. Pengen tahu nih, Bu, Ibu kan seorang perempuan nih, Bu, perempuan yang jarang banget nih ada yang perempuan yang tertarik di dunia pertanian. Dan Ibu juga fokus pada dunia pertanian, terutama di peternakan gitu. Nah, coba dong Ibu ceritain dong ke kami, sharing-sharing nih, gimana sih perjalanan Ibu dalam dunia akademisi, di dunia pertanian juga, Bu? Oke, baik Mas Sobirin. Jadi betul, saat ini itu kan eranya kalau dikatakan pertanian khususnya dalam arti luas ataupun peternakan itu kan salah satu apa istilahnya bidang yang dibutuhkan untuk hidup orang banyak. Karena apa? Sumber protein hewani itu harus disediakan. Kalau kita mau menciptakan generasi cerdas ke depan, kita mau tidak mau harus memperkuat dunia pertanian khususnya juga peternakan. Untuk itu sebetulnya kalau kita berjuang untuk pertanian, teman-teman di agribisnis ini contohnya begitu ya, itu sebetulnya menjadi pahlawan-pahlawan masa depan. Karena apa? Menciptakan pakan bergizi, pangan bergizi, yang pangan tentunya untuk generasi masa depan. Salah satunya nanti produk apa? Daging, susu, seperti itu ya. Itu penting ya. Sehingga kenapa kemudian kita tertarik ke dunia pertanian ya, kita sadar kita berkecimpung di dunia peternakan. Pertanian itu arahnya adalah untuk membantu menciptakan pangan-pangan berkualitas masa depan. Gitu, Mas. Maksudnya dari Ibu Nafi ya. Ibu Nafi punya tujuan yang bagus banget itu dulu. Sejak kami kan yang baru memulai nih belajar di dunia akademik pertanian gitu, terutama di agribisnis, dan Ibu fokus di dunia peternakan ya, Bu. Dari S1-nya Ibu peternakan, S2-nya sampai ke Jepang ya. Ibu pernah sampai ke Jepang belajar ke Jepang. Betul, belajar bioteknologi saya di sana, Mas. Bioteknologi, Bu. Ya. Wah, keren banget. Saya juga tahu apa itu bioteknologi loh. Yap. Nah, gimana nih Mbak Farah? Ini loh bisa jadi cerminan sebagai seorang perempuan itu tidak menjadi batasan untuk bergerak lebih luas daripada laki-laki. Nah, contohnya Bu Nafi yang sekarang udah jadi dosen, terus peneliti, lanjut di situ terus. Juga selama ini menurut Ibu apa sih yang jadi peluang bagi kami, bagi mahasiswa pertanian, terutama di peternakan nih, Bu? Untuk kedepannya selagi kami belajar kayak gini, apa yang harus kami persiapkan? Siap. Mumpung adik-adik ini masih menjadi mahasiswa gitu ya, gunakan waktu sekarang ini semaksimal mungkin. Jadi teman-teman ini kan eranya masih era belajar mencari ilmu yang menjadi bekal masa depan. Ilmu itu ada di mana-mana.
Jangan hanya belajar sesuatu yang fokus pada dunianya sempit ini saja, tapi kembangkan dengan dunia-dunia yang luar. Sebagai contoh nih ya Mas, misalnya Mas Sobirin, belajar nih agribisnis, tapi sebetulnya kebutuhan agribisnis yang lain itu kan juga banyak. Oke, agribisnis sebagai keilmuannya, tapi juga perlu tahu informasi-informasi luar dari sisi pertanian yang akan mendukung pengembangan juga keilmuan dari Mas Sobirin sebagai contoh begitu. Oh, misalnya besok agribisnis, kita di agribisnis, tapi kan sebetulnya ada faktor-faktor produksi yang lain yang mendukung gitu kan untuk bisa Mas Sobirin tadi bertahan di dunia pertanian. Untuk itu perlu tambahan-tambahan skill di luar, pengetahuan-pengetahuan di luar yang dibutuhkan Mas Sobirin untuk bertahan di masa depan. Itu penting. Belajar itu tidak mesti harus di dunia kita, di prodi kita saja, tapi juga bisa mencari informasi yang lain. Kalau sekarang belum tahu apa itu tadi dikatakan pengembangan pengetahuan yang lain, kesempatan untuk belajar itu masih ada. Begitu Mas Sobirin. Siap. Ya. Jadi pengen lama-lama belajar kalau kayak gini, tujuannya sama kayak Bu Nafi ya. Gimana nih Mbak Farah? Ada yang mau ditanya nggak ke Bu Nafi nih? Aku sih lebih ke gimana sih Bu caranya kita itu bisa tetap bisa ke depan itu dengan prinsip yang dipegang gitu Bu. Maksudnya gimana caranya gitu. Oh siap. Jadi gini, kalau kita mau misalnya saya sebagai mahasiswa, prinsip saya itu saya harus kuat nih ke depan saya mau ngapain gitu ya. Itu memang pertama harus yakin tujuan kita tuh mau jadi apa, kita mau ngapain. Walaupun mungkin sekarang kalau dari dunia mahasiswa saya belum tahu masa depan saya itu mau seperti apa, kita masih mencari. Abu-abu Tapi banget. masih abu-abu, kita masih cuman cari tadi. Makanya untuk bisa tahu ke depan besok itu supaya tidak lagi abu-abu lagi, kesempatan jadi mahasiswa tuh harus dicari. Kalau begitu saya mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Begitu besok lulus, saya akan fokus pada kegiatan yang akan saya pilih di masa depan saya. Kan gitu kan. Kalau saya dulu Bu Nafi misal S1-nya di Fakultas Peternakan. Kemudian S2 di Fakultas Peternakan, S3 saya mengambil bioteknologi di Jepang sebagai contoh. Tapi masih dalam koridor karena ini sudah tugas begitu ya. Saya belajarnya di bidang pakan, ternak, hijauan, tanaman begitu untuk ke arah bioteknologinya. Kenapa? Karena ini menjadi PR. Misalnya begitu. Di Indonesia itu sekarang ternak masih belum bisa mandiri. Ternak itu masih coba kalau kita mau daging ataupun masih susu misalnya ya, itu semuanya sudah masih ketergantungan dengan import kan begitu. Iya, benar Nah, banget. kontribusi kita apa? Oh, karena Bu Nafi di bidang peternakan, kemudian belajarnya di bidang tanaman pakan tadi, Bu Nafi pengen berkontribusi. Apa yang bagian kecil dari Bu Nafi yang bisa saya kontribusikan untuk membantu perkembangan peternakan tersebut. Oh, sehingga saya melakukan penelitian, riset, belajar di bidang pakan dengan harapan bisa berkontribusi dalam pengembangan pertanian, dalam hal ini adalah produksi susu dan daging. Begitu Mas. Wah, nih Sobat Agripedia kita mendapat banyak arahan baru, banyak motivasi baru dari Ibu Nafi nih. Dan saya dengar tadi kan Ibu udah cerita panjang bahwa Ibu S3-nya tentang bioteknologi nih Bu. Saya di awam banget loh Bu tentang bioteknologi itu apa. Bisa Ibu jelasin nggak ke kami dan ke para sahabat Agripedia nih tentang apa itu bioteknologi? Oke, jadi gini, bioteknologi itu kita definisi dulu gitu ya. Bioteknologi itu sebetulnya bisa diambil dari dua kata, biologi dan teknologi. Jadi kalau kita mendefinisikan, berarti kan ada kata biologi dan teknologi. Berarti ini semacam ilmu teknologi yang menggunakan jasa biologi. Biologi itu jasanya siapa? Makhluk hidup. Untuk memproduksi apa? Memproduksi barang, jasa, dan yang lainnya yang tentunya itu akan dimanfaatkan oleh manusia kembali. Gitu. Sehingga ilmu teknologi yang menggunakan makhluk hidup. Begitu untuk proses nanti harapannya bisa memberikan kemanfaatan lagi kepada manusia. Contohnya banyak sekali di bioteknologi itu. Misalnya kita mau bioteknologi sekarang mau memproduksi jagung dengan produksi yang banyak. Kedelai yang tahan terhadap kekeringan. Contohnya lagi kalau di tanaman pakan, kami menciptakan misalnya tanaman pakan yang produksinya bisa 3 kali lipat dari rumput-rumput yang biasa, begitu. Sehingga dalam satuan luas kita bisa mendapatkan produksi hijauan yang sangat banyak untuk pakan sapi. Nah, hal-hal seperti itu bioteknologi, Mas. Oke. Semenarik itu loh. Saya baru tahu banget nih. Pernah dengar gak tentang bioteknologi yang kayak gini? Kayaknya baru banget ya. Apa karena memang kita masih kurang belajar ya? Jadi dalam bioteknologi itu kita berinovasi dengan makhluk hidup berarti. Iya, betul. Berinovasi dalam hidup kayak melahirkan varietas baru. Betul. Berarti varietas padi yang
dikeluarkan sesuai dengan kondisi alam gitu, itu juga termasuk dari bioteknologi ya Bu? Macamnya banyak sekali Mas. Pengen tahu enggak pengen, macam-macamnya Bu. gitu ya. Pengen. Jadi banyak banget. Jadi bioteknologi itu ada, kalau teman-teman tahu, satu misalnya ada yang namanya produk rekayasa genetika. Pernah dengar ya? Maka tanaman-tanaman PRG, tanaman-tanaman genetic modified organism GMO, PRG, produk rekayasa genetika itu produk-produk salah satu hasil bioteknologi. Yang lain sebetulnya juga kalau teman-teman tahu proses-proses fermentasi enzimatik begitu untuk menghasilkan apa ya, produk-produk pangan yang lebih berkualitas itu juga produk teknologi. Contoh sekarang dalam bidang kesehatan ini ya, teman-teman banyak ya kasus nih sekarang bioteknologi itu misal apa? Sekarang kan banyak yang sakit gula, ya diabetes itu kan, biasanya harus suntik apa? Suntik apa kalau sakit diabetes? Insulin kan begitu kan. Nah, insulin itu dia bisa diperoleh dengan jasa bioteknologi. Menciptakannya dengan apa? Ada mikroorganismenya ini diberi gen penghasil insulin, diambilkan dari manusia. Insulin itu kan dari tubuh manusia kan begitu, diambilkan gennya, kemudian karena gennya masuk ke dalam bakteri ini, mikroorganisme ini, akhirnya mikroorganisme itu yang menghasilkan insulinnya. Sehingga nanti diambillah insulin produk itu, dikemas, dijadikan insulin untuk suntik manusia. Itu jasanya seperti itu contohnya. Sehingga manfaat bioteknologi itu banyak sekali. Nah, macamnya yang bisa dikerjakan itu ada yang dalam artian simple begitu ya, bioteknologi yang mungkin istilahnya konvensional, tapi juga sudah banyak yang modern. Begitu Mas. Iya. Bagus banget ya Bu. Sebenarnya hal-hal inovasi dalam pertanian itu yang biasanya kelihatan itu dari segi teknologi kayak mesin, alat, rupanya dari makhluk hidup, bahkan dari tumbuhan tersebut juga bisa dijadikan inovasi. Betul. Oke, jadi Ibu nih, kan Ibu fokus di peternakan, kan, sektor peternakan di dunia pertanian. Nah, dalam sektor peternakan kan Ibu di S3-nya ngambil bioteknologi, inovasi pada itu loh Bu. Apa namanya? Jelasnya makhluk hidup. Betul. Nah, terus gimana hasil dari penelitian Ibu nih, dari penelitian S3 bioteknologi di Jepang itu seperti apa gitu ya. Jadi betul. Jadi riset saya, karena saya itu di Fakultas Peternakan kemudian berkecimpung di bioteknologi, tentunya yang saya pelajari adalah untuk menciptakan tanaman yang mencukupi kebutuhan pakan ternak. Jadi gitu. Pakan ternak di Indonesia itu sekarang kualitasnya itu bisa dikatakan rumput-rumputan itu rendah. Tahu ya rumput pakan ternak ini ya, kalau mungkin tahu rumput gajah gitu-gitu kan. Rumput-rumput di pinggir sawah yang gede-gede untuk pakan ternak itu rumput kolonjono, ada rumput gajah. Itu dikatakan kualitasnya rendah. Kualitasnya rendah kenapa? Kecernaannya itu rendah begitu. Nah, akhirnya dengan kecernaan yang rendah itu kita harus berpikir bagaimana sih rumput-rumput yang ada di Indonesia itu memiliki kecernaan yang lebih bagus lagi, produksinya meningkat, nutrisinya juga baik. Maka dari situ kemudian saya melakukan riset. Kalau waktu di Jepang, saya melakukan riset untuk produk rekayasa genetika. Jadi melakukan insersi gen, jadi memasukkan gen di dalam tubuh tanaman begitu. Terus kemudian nanti dilihat tanamannya. Akhirnya tanaman yang dulu kecernaannya itu rendah, kecernaan itu dimakan tetapi bisa dimanfaatkan tubuh, itu namanya tercerna begitu ya. Itu rendah, sekarang menjadi kecernaannya menjadi lebih tinggi. Nah, itu yang dulu di Jepang saya lakukan itu. Tetapi karena dia menginserkan gas, menambahkan gen di dalam tubuh, itu menjadi produk rekayasa genetika. Saya menyelesaikan kegiatan itu di riset di Jepang. Karena untuk kebawa ke Indonesia kita harus mematuhi peraturan-peraturan. Karena ini produk rekayasa genetika, yaitu harus memenuhi peraturan-peraturan bagaimana keamanan hayati itu harus masuk. Sehingga saya tidak melakukan membawa produk saya ke Indonesia waktu riset. Nah, di Indonesia saya mengembangkan riset baru yang kira-kira aman untuk kondisi kita di Indonesia, dan itu dikatakan bioteknologinya pemuliaan atau breeding tanaman yang konvensional. Saya hanya melakukan mutasi gen ini merubah gen yang ada pada tanaman itu sendiri, tidak diinsertkan, tidak ditambahkan. Kalau di Jepang tadi kan ditambahkan menjadi PRG. Kalau ini bukan PRG karena hanya dirubah, dimutan. Jadi dulu gennya seperti ini, saya rubah bentuknya, tapi punyanya tanaman itu sendiri. Dilakukan dengan apa? Yaitu dengan menggunakan radiasi sinar gamma. Begitu. Sehingga nanti tanamannya menjadi tanaman lebih giant, lebih besar. Lebih gitu. gede. Iya, lebih gede gitu. Kelebihan-kelebihannya di sana. Gitu. Itu nama tanamannya apa Ibu? Oke. Tanaman yang sekarang salah satu kami hasilkan namanya rumput gajah, namanya Gamma umami. Gamma umami. Itu namanya rumput keren Gamma banget umami. ya. Teman-teman
pemain bola Jepang gitu kan ya, rumput gamma umami. Nah ini kok ada ya pemain bola namanya gamma umami. Gamma Loh, umami. umami itu bahasa Jepang loh itu. Umami itu kalau dicari ya, umami itu rasa gitu ya, rasa yang enak, rasa yang unik itu namanya taste, itu umami gitu. Nah tapi nama saya gamma umami itu ya karena hasil radiasi sinar gamma. Tanamannya diradiasi dengan sinar gamma, kemudian dicari di situ gimana sih mencari yang memiliki misalnya kualitasnya tinggi, produksi hijauannya tinggi. Yang pertamanya 20 kg, saya bisa mendapatkan 60 kg per meter persegi. Kan lumayan. Padahal biasanya cuman 20 kg per meter persegi Mbak Farah. Tapi kemudian dengan hasil tadi radiasi sinar gamma, hasilnya menjadi 60 kg per meter persegi. Kan produksinya meningkat. Iya. Meningkat. Dan lagi keuntungannya apa? Ternyata gula mereduksi, jadi rasa manisnya itu meningkat gitu. Jadi kandungan amilum, kandungan gulanya juga meningkat di dalam tanaman. Kalau gula meningkat dampaknya apa? Tentunya kalau dimakan oleh ternak sumber energi kan, lebih banyak menyediakan energi untuk ternak. Nah itu hal-hal seperti itu yang kita cari dengan pemanfaatan bioteknologi tersebut. Untuk dalam hal ini saya gunakan untuk pakan ternak gitu. Wow, keren banget. Seriusan Bu, itu keren banget kalau dilakukan itu. Apalagi baru ya Bu, kami ya secara umumnya bawa pakan ternak itu, makan ternak sapi ya umumnya ya rumput ya Para. Biasa Kalau ya. nggak rumput biasa Iya. ya rumput tetangga. Betul. Kalau nggak rumput biasa ya rumput tetangga. Iya, Bu. betul. Makanya lahirnya apa namanya, adanya sebuah inovasi dalam dunia pertanian gitu, yang bentuknya dari pakan ternak juga, bukan cuma dari kayak kira tadi sapi bisa berkepala dua gitu. Rupanya enggak, tapi bisa ngerubah genetika suatu Tanaman gitu, dari ukuran yang kecil jadi lebih besar. Iya. Oh wow. Jadi yang kurang manis jadi lebih manis. Nah, Manis, gitu kan. rumputnya manis Bu. Iya. Jadi ada tes rasa manisnya. Bisa dicoba gitu. Kapan-kapan saya bawakan, coba gitu ya. Tapi jangan dikemah-kemah seperti sapi gitu ya. Mbak gimana? Para mau nggak makan rumput nih? Bakalan dibawain sama Bu Nafi rumput. Nah gimana nih Para? Rasanya kita udah apa namanya, tahu nih tentang bioteknologi. Kira-kira Para ada yang penasaran nggak nih? Apalagi yang bikin ada pertanyaan nggak kira-kira nih sama Bu Nafi? Selagi kita ada Bu Nafi nih. Lebih ke penasaran nih, kok bisa rumputnya bisa menjadi lebih manis tuh bagaimana ya Bu? Oke, betul. Mendapat idenya itu dari Gimana mana gitu ya. ya? Jadi betul. Jadi kalau kita melakukan riset penelitian untuk pemuliaan, kan kita memuliakan namanya ya, pemuliakan tanaman pakan dimuliakan, kita tuh melakukan seleksi. Jadi dari tanaman yang sudah kita radiasi tadi, kemudian kita seleksi. Di seleksi itu dicari apa sih kira-kira yang tanaman tetuanya itu, misalnya tadi produksi gitu kan, produksinya sekian, kok sekarang menjadi produksinya lebih unggul. Ini berarti kan dari sisi biomas produksinya kan menjadi lebih tinggi. Nah seperti itu kita cari seleksi satu persatu. Selain itu juga kita cari nutriennya, kandungan nutriennya tadi. Oh yang di sini misalnya dari sisi energinya berapa, yang sini berapa, ya kita memang mencari, menseleksi seperti itu Mbak. Dan memang kalau kita menggunakan radiasi sinar gamma itu sifatnya acak. Jadi kita nggak ngerti nanti tanaman kita tuh akan menjadi sifat unggul yang seperti apa tuh kita tidak tahu. Maka dari itu kita lakukan proses seleksi. Memang dicari. Akhirnya kita mendapatkan, dia punya rasa manis. Dia punya produksi yang lebih tinggi. Akhirnya itulah yang kita kembangkan. Begitu. Yang mencari nilai positif. Begitu. Wow. Jadi rasanya kita nggak bisa nentuin tuh kalau udah kena sinar gamma itu yang varietas yang bakalan keluar itu gimana gitu. Oke, nggak bisa. Jadi kita memang harus melakukan proses seleksi tadi. Seleksi dari tanaman yang kita peroleh. Karena kan acak sifatnya. Bisa jadi di radiasi sinar gamma juga yang terdapat malah hasilnya dwarf atau pendek. Bisa jadi begitu. Karena memang sifatnya kan acak. Dia mengenai pada gen-gen yang sifatnya acak. Sehingga kita memang mencari mana nih ya kira-kira yang memiliki sifat bagus dari hasil tanaman mutasi kita. Gitu. Tadi kan saya juga ada pertanyaan lagi nih Bu. Dari tadi kan Ibu bilang sinar gamma. Sinar gamma itu apa sih Bu? Betul. Sinar gamma itu kalau teman-teman tahu radiasi, tetapi dia menggunakan panjang gelombang gamma. Kan alfa, beta, gamma kan gitu kan. Nah ini sifatnya pandangnya gamma. Kemudian dia menggunakan radioaktifnya itu namanya boron. Ada boron, ada kobalt 60, ada macam-macam. Yang kita pakai ini adalah kobalt 60. Kobalt 60 itu menghasilkan radiasi sinar gamma dengan panjang gelombang tertentu yang kita cari. Dan itu yang bisa dimanfaatkan untuk
positif bagi kemanfaatan manusia. Ini apakah aman? Oh, aman sekali, karena hasil banyak penelitian radiasi sinar gamma itu tidak meninggalkan residu radioaktif pada barang yang diradiasi. Sehingga itu untuk kebutuhan kita sudah banyak dimanfaatkan untuk pemanfaatan bagi manusia. Gitu. Memang agak rumit ya, Pak. Aku jujur muter-muter nih di kepala nih. Bahasa agama, alfabet, dan apa itu kayaknya muter-muter. Tapi Nanti belajar 1 semester soalnya ya. siap, Itu ya, siap, bioteknologi pasti, gitu ya. pasti dimasukin di Gitu mata ya. kuliah, Iya. harus masuk nih mata kuliah bioteknologi. Nah ini Bu, kan bioteknologi ini apakah memang bisa mengubah wajah pertanian ke depannya dan potensinya gimana? Oke, ini sebetulnya menurut saya ini menjadi salah satu, tadi kan alat kan, berarti sebetulnya saatnya ke depan kalau kita sekarang dipunyai persoalan dengan luasan lahan yang sempit kan gitu kan, lahan kita marginal, kesuburan rendah, mau tidak mau sebetulnya bioteknologi menjadi sebuah keniscayaan untuk kita mulai kenal juga begitu, sehingga tidak hanya menggunakan tanaman-tanaman yang itu saja, tetapi harus sudah mulai dengan sentuhan-sentuhan teknologi tadi begitu, sehingga nanti harapannya dengan kondisi kita tentunya nih ya saat ini itu kan masyarakat kita populasinya sudah semakin tinggi kan, semakin tahun semakin hari semakin banyak. Iya, benar, Tentunya kebutuhan pangan baik itu dari protein hewani ataupun juga energi dari pertanian macam-macam kan jumlahnya akan meningkat. Kalau kita misalnya tidak mendapatkan tanaman-tanaman dengan varietas-varietas baru yang unggul sifat produksinya, misalnya padi dengan luaran produksi yang lebih banyak, ketahanan terhadap cuaca yang lebih ekstrim, tentu kan kebutuhan manusia tidak terpenuhi. Mau tidak mau bioteknik ke depan itu menjadi sebuah keniscayaan untuk kita pelajari bersama. Begitu. Pasti bioteknologi ini memang bisa menjawab persoalan-persoalan pertanian di masa Betul, depan. harapannya demikian. Semoga terjadi, betul. menjadi solusi ya Bu, karena Iya. gimana pun sektor pertanian itu sektor yang paling sentral buat dalam satu negara gitu. Kalau Anda kayak sektor pertaniannya lemah ataupun gagal juga, misalnya gagal panen padi ataupun yang lainnya, itu juga membuat ya masyarakat juga terdampak lah di situ. Oke. Nah, gimana nih Par? Itu habis obrolan kita ini kan Para sebagai mahasiswa baru 1 tahun nih Bu, Para nih Bu. Semester 1 ini ya. Oke. Para baru 1 tahun di agribisnis nih Bu. Masih pasti banyak pertanyaan nih yang terlintas di kepalanya. Ya mungkin dari penjelasan Ibu yang sangat baru aku dengar mungkin ya teman-teman, dari bioteknologi ini tuh mungkin dapat menciptakan atau mengembangkan varietas baru nggak sih Bu, kayak unggul mungkin? Betul, itu sangat bisa Mbak Farah. Jadi seperti apa ya, kita dari produk-produk misalnya untuk pertanian, dari misalnya tanaman-tanaman jagung, kemudian tanaman kedelai, padi, itu sudah banyak produk-produk yang hanya kita di Indonesia nih ya, di Indonesia dengan menggunakan radiasi sinar gamma itu sudah banyak sekali. Dulu Badan Tenaga Atom Nasional yang di Serpong itu, yang sekarang menjadi BRIN gitu ya, itu sudah banyak melakukan riset-riset untuk pengembangan bioteknologi tanaman pertanian. Ada apa istilahnya itu, produk sorghum, kemudian jagung, itu hasil dari mutasi radiasi sinar gamma yang menghasilkan varietas-varietas baru untuk produk-produk tanaman pangan. Begitu juga tadi contohnya dari yang saya gamma umami itu sudah menjadi varietas baru lagi. Kan umumnya kan rumput gajah gitu kan. Umumnya itu kan varietasnya lama kan rumput gajah lokal itu. Nah, begitu dengan radiasi sinar gamma yang kita kerjakan, yang kita peroleh varietas baru namanya rumput varietas gamma umami. Begitu Mbak Farah. Ya. Jadi rumput gamma umami yang hasil dari penelitian itu Bu, apa sekarang tuh udah digunakan banyak peternak atau masih terbatas di stoknya? Sip. Jadi saat ini kalau kita mau melihat bisa searching gitu ya di YouTube, di marketplace ataupun di searching di Google lah begitu, rumput gamma umami itu sudah bisa dikenal oleh banyak masyarakat karena memang kami melakukan multilokasi. Multilokasi itu riset untuk melakukan, saya kan risetnya dari Jogja. Saya pengen tahu juga nih, tanaman ini saya tanam di Blora seperti apa, saya tanam di Banyumas seperti apa, saya tanam di Aceh seperti apa, di Sulawesi seperti apa, di Sumatera, dan seterusnya. Sehingga relatif lebih banyak bisa dikenal oleh masyarakat-masyarakat sekitar. Begitu. Karena memang tanaman ini kan varietas baru ya, sehingga begitu masyarakat itu mengetahui bahwa produk ini adalah baik, biasanya mereka akan menyebar dengan sendirinya.
Jadi kalau penelitian itu, kalau kami di peternakan, riset itu yang menjadi hakim itu bukan siapa-siapa, tapi hakimnya itu adalah ternak dan peternaknya. Kalau saya riset tanaman pakan, kok ternaknya mau makan, dan peternaknya juga mau nanam, berarti riset saya sudah berhasil, kan begitu. Karena mereka sebagai penggunanya. Wow. Gitu. Jadi tidak ada yang hak milik di situ. Sehingga untuk peternak kan begitu. Semuanya untuk peternak. Ya. Memang itu tujuan dari penelitian dan pengambilannya. Ya, jadi bagi kita peneliti itu kalau hasil penelitian kita tadi dalam artian sudah bisa dimanfaatkan, itu juga menjadi sebuah kepuasan ya, sehingga kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, gitu Mas. Wow, gila. Maksudnya apa namanya terlebar apa maksudnya Gama Umami yang hasil dari penelitian Ibu itu berarti udah tersebar luas sekarang. Ya, bisa di-searching nanti ya untuk bisa mengetahui Jadi itu. penasaran banget nih gimana nih bentuk rumput yang manis katanya. Apakah Bisa cari, iya. Tapi jangan dibawa ke sini ya, Bu. Kami nggak makan rumput. Oh gitu ya, betul, Kami nggak bisa makan rumput. betul. Tapi kalau buat bahan penelitian ya bagus ya, Bu. Bisa. Gimana, Nah, Pak? untuk biasanya kan ini kan ditanam di suatu tempat yang berbeda-beda ya Bu. Dan Betul. suatu kota kan mesti memiliki iklim yang berbeda. Nah itu gimana Bu tantangannya terhadap iklim untuk menanam Rumput tadi rumput gitu ya, tadi, betul. ya. Jadi memang pada saat kita proses seleksi tadi Mbak, kan tadi kita punya tanaman ya. Di seleksi awal itu kan kita cobakan dengan berbagai macam kondisi tanah, kan begitu nggih. Pertama kali yang kita coba itu daerah ekstrim yang kita coba itu Gunung Kidul. Gunung Kidul, tahu Gunung Kidul? Iya. Dari mana Mbak Farah? Asalnya mana Mbak Farah? Jepara Bu? Jepara, Mas Safirin? Jambi. Jambi ya, Gunung Kidul itu bisa dikatakan dari Jogja itu daerah yang paling kering, itu daerah Gunung Kidul. Tahu toh? Ya. Daerahnya di pesisir selatan sana dan kondisinya memang kering dan di situ tuh menjadi kenapa saya melakukan di situ kita berpikirnya gini, kalau tanaman ini bisa survive bertahan di Gunung Kidul, harusnya di lokasi-lokasi yang berair lainnya dia juga bisa tambah begitu. Nah, sehingga tadi salah satunya memang pada saat kita proses seleksi tanaman itu kita mencari apa kelebihan dari tanaman-tanaman ini, sehingga salah satunya dicari yang memiliki kelebihan terhadap kondisi lingkungan gitu Mbak Farah. Jadi memang ada uji coba di daerah ekstrim dulu ya Bu, baru. Iya, itu bagian seleksinya tadi. Seleksi alam. Iya. Itu ada seleksinya juga ya Bu, dalam itu ada seleksinya juga. Iya, betul. Seleksi hidup bagi rumput gitu. Betul. Nah, apakah kan bioteknologi ini Bu memang kayaknya bisa menggambarkan masa depan, tapi apakah bioteknologi mempunyai korelasi dengan sistem pertanian berkelanjutan? Oke. Kalau untuk sustainable agriculture gitu ya. benar. Jadi ini menjadi definisi pertanian berkelanjutan itu kan pertanian yang harapannya kondisi lahan yang sudah kita tanami itu kan apa istilahnya sustain kan gitu ya. Benar. Tidak kemudian kita tanam kemudian lahan menjadi rusak kan begitu, tapi ada proses sustainability kan begitu kan, sehingga kondisinya harapannya tanah itu menjadi membaik kan gitu ya Mas. Benar. Malah sebetulnya kalau rumput Gama Umami yang kita kerjakan bukan hanya untuk sustain Mas, tapi untuk regeneratif. Regeneratif itu apa? Kalau biasanya dulu kan sustainable agriculture, peternakan berkelanjutan. Tapi yang sekarang ini berkembang sudah sampai ke regeneratif agriculture. Regeneratif agriculture itu kalau misalnya kita sustain, saya menanam kondisi hara tanahnya sekian, besok selesai itu kan dia tetap sekian. Itu kan sustain kan benar. gitu kan, supaya nanti hara tanah tidak terlalu menurun sehingga untuk kelangsungan anak cucu kita masih bertahan kan gitu. Tapi yang namanya regeneratif, hara tanahnya sekian ini, padahal awalnya dulu itu kan sekian haranya. Nah, dengan regeneratif itu kita akan mencoba memperbaiki mutu lahan yang sekarang sudah seperti ini untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, kenapa rumput Gama Umami itu bisa? Karena salah satunya rumput ini merupakan tanaman yang memiliki akar jenisnya serabut. Akarnya serabut. Kemudian di situ dengan akar serabut ini kan ada ekosistem ya di dalam tanah yang kemudian dia akan menjadi nyaman, mikroorganisme di situ nyaman begitu ya. Kalau kita menggunakan tanaman-tanaman yang semusim, tanam sekali jagung misal, dipotong, besok mau nanam lagi kan jagungnya dilepas. Betul nggak? Tapi si rumput Gama Umami enggak. Sifatnya menahun, sampai 5 tahun aja bertahan. Wow, lama banget ya. Lama. Jadi kita nanam awal begitu, tumbuh potong, tumbuh potong, tumbuh potong, tumbuh potong, tumbuh potong, tumbuh potong.
Paham maksud saya? Paham. Jadi selama ini misalnya setahun kita bisa potong 10 kali, potong lagi, tumbuh lagi. Dampaknya apa? Kondisi lahannya dia akan terjaga, tidak akan tercabut lagi dan seterusnya. Sehingga mikroorganisme yang ada di dalam tanah, dia akan bisa berkembang memperbaiki mutu tanah tersebut. Wow. Hal-hal seperti itu yang dikembangkan. Jadi kadang-kadang kita memang mengembangkan tanaman yang sifatnya perennial ya, yang bisa menaun begitu, harapannya juga nanti akan memperbaiki dari mutu lahan kita. Begitu, Mas. Berarti udah nggak sustain tapi udah regeneratif. Lebih Ibu. mencoba riset sedang regeneratif. jalan ya. Kita melakukan riset perbaikan ke sana supaya bagaimana kemudian mencari metode untuk memperbaiki mutu lahan tadi. Gitu, Mas. Keren banget. Ya, maksudnya ya kami kan masih bicara tentang sustain, padahal sekarang tuh udah sampai ke regeneratif pertanian ya, Bu. Wow. Ya gimana nih Par? Maksudnya kita kan udah ngobrol panjang juga nih sama Bu Nafi nih. Apalagi saya yang tahunya Ibu gitu bahwa kita bicara tentang sustainable agriculture, sekarang udah regeneratif. Lebih memperbaiki, Bi. Iya. Wow. Nah, ini gini Bu, apakah dari kita kan sebagai Ibu sebagai akademisi nih, sebagai peneliti juga, Ibu punya tanggung jawab untuk melakukan pengembangan dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, apakah ada kebijakan dari pemerintah itu yang membantu para peneliti seperti Ibu di bidang itu akademisi di bioteknologi gitu yang membantu kebijakan yang menyokong penelitian Ibu? Oke. Support dari pemerintah sangat besar. Jadi kita itu sebagai peneliti tanpa support dari teman-teman dari pemerintah, bukan hanya pemerintah ya, tapi juga dari mitra dari perusahaan, industri, kemudian ya pemerintah tentunya juga dari peternak, masyarakat, itu semuanya menjadi satu kesatuan, Mas. Jadi kita tuh riset peneliti itu nggak bisa sendirian. Kita juga dibantu oleh semua pihak itu sangat membantu sekali. Support apa dari pemerintah? Pemerintah memberikan izin, kemudian izin untuk kemarin salah satunya pendaftaran varietas, kemudian mendukung untuk menjadi varietas baru. Itu kan sebuah dukungan dari pemerintah yang sangat besar. Kemudian dari sisi bisnis ya, dari sisi mitra industri pun begitu. Begitu kita mendapatkan tanaman baru dari industri tertarik, untuk ikut dikembangkan di tempat industrinya. Itu kan menjadi sebuah penopang riset ya untuk bisa kami kembangkan tanaman ini untuk menyebar ke masyarakat luas. Begitu. Jadi pemerintah juga membantu mensupport juga penelitian para peneliti untuk mengembangkan apalagi di bidang pertanian. Gimana nih Par? Sebagai maksud saya orang banyak tahu bahwa sekarang isu-isunya bahwa pemerintah tidak pro kepada petani ataupun pada akademisi apapun itu. Padahal itu pemerintah juga mensupport kegiatan penelitian dan pengembangan para peneliti akademisi. Iya. Nah, kan asik banget nih Bu tentang bioteknologi nih. Kami sebagai mahasiswa agribisnis ya Par. Sebagai mahasiswa agribisnis itu pengen banget nih kayak Ibu nih jadi seorang peneliti, seorang akademisi gitu. Dan apakah mungkin nih misal saya ataupun para nih melakukan penelitian di bidang bioteknologi, apakah mungkin terjadi Bu di kampus UNU ini? Sangat memungkinkan Mas, monggo silahkan kalau memang dari mahasiswa UNU ada yang tertarik bisa berkolaborasi. Kita siap membantu dan di labnya kita tuh sudah sangat lengkap. Kita tuh punya alat namanya PCR analysis. Belum lihat toh. PCR itu untuk menguji genetik itu bisa di situ. Keberagaman genetiknya kayak apa itu menggunakan PCR. Kita juga punya alat-alat yang sangat lengkap di laboratorium. Silahkan kalau ada mahasiswa yang tertarik dengan hal yang bioteknologi begini, hubungi dosen-dosen pembimbing kita. Enggak apa-apa. Saya kok kepengen risetnya kok agribisnis dari sisi bioteknologi seperti ini gimana ya Bu, Pak dosen begitu, sampaikan. Itu sangat memungkinkan untuk direplika ke mahasiswa. Nanti mahasiswa juga kalau ada yang tertarik kemudian gabung ke penelitian dosen begitu, itu sangat bisa memungkinkan dan itu menjadi potensi begitu ya bagi mahasiswa untuk bisa berkembang mengetahui ilmu yang lebih luas lagi. Alat kita sudah sangat lengkap Mas. Mungkin belum sempat masuk nih ya. Belum. Iya. Belum ada mata kuliahnya juga kan. Iya. Harus ada inisiasi juga masuk ke sana. Nah, Par, gimana ada niatan nggak nih buat melakukan penelitian riset tentang bioteknologi? Jujur ini jadi wajah baru, jadi gambaran baru nih buat kami mahasiswa agribisnis yang sibuk dengan kadang kami terlalu fokus kepada hal-hal yang bersifat bisnisnya Bu, tanpa ada sifat penelitiannya kabar. Jadi sekarang pengen banget nih nyoba penelitian yang kayak Ibu itu di bioteknologi. Rupanya kita juga disediakan. Bisa begitu. Iya. Oke, teman-teman sobat Agripedia. Jadi setelah kita ngobrol panjang nih sama Bu Nafi,
bahwa kita mendapatkan wajah baru, mendapatkan pengetahuan baru juga tentang bioteknologi. Tapi gimana ya Pak? Apa yang menurutmu menarik di bioteknologi itu tersendiri? Pasti kamu punya ketertarikan nih. Kalau dari saya sendiri ya Bu, saya setelah itu berbincang sama Ibu, bertukar pikiran dari Ibu, saya merasa bahwa wow, pengen banget nih bikin varietas yang tahan iklim, apalagi di iklim yang gak menentu sekarang, itu membuat banyak petani-petani gagal panen karena memang varietas tanaman yang ditanam di lahannya itu gak sanggup menghadapi perubahan iklim tersebut. Itu yang menurutku jadi semangat baru buat melakukan penelitian. Semoga itu bisa terjadi. Amin. Siap, amin. Ya. Mungkin setelah ngobrol-ngobrol nih, Ibu punya pesan nggak nih buat mahasiswa, buat sobat Agripedia tentang kami sebagai mahasiswa agribisnis dan mahasiswa pertanian nih. Mungkin boleh dong Ibu kasih semangat atau motivasi buat kami. Oke, baik. Ini untuk rekan-rekan mahasiswa begitu ya, generasi muda. Jangan berkecil hati begitu ya, bahwa tantangan yang di depan itu bukan untuk hanya dilihat tetapi untuk dihadapi. Kan begitu. Jadi monggo silahkan mulai sekarang mumpung masih ada waktu, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, cari ilmu dari mana saja yang menjadi bekal untuk besok rekan-rekan mahasiswa itu untuk hidup di masa depan. Jangan memikirkan adalah 1 tahun ini, tapi mikirkan kita ke depan itu mau jadi apa. Kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk bangsa, negara, dan tentunya untuk bukan hanya dari sisi kita keluarga ya, tetapi juga memenuhi kebutuhan persoalan dengan bangsa dan negara. Harus bercita-cita besar bagaimana membangun kita negara agraris tetapi juga agraris yang profesional gitu ya. Jadi seorang petani milenial yang juga kemudian juga profesional di bidangnya. Begitu Mas. Terima kasih. Sobat Agripedia, buat teman-teman mahasiswa pertanian, terutama mahasiswa agribisnis nih, kita mendapat gambaran baru nih dari Bu Napi dan dapat motivasi. Jadi kita harus sebagai mahasiswa merupakan kita yang menjawab persoalan di masa depan ya Bu. Kita yang bertanggung jawab atas pertanian di masa depan. Makanya kita sebagai mahasiswa harus siap punya mimpi yang besar untuk membangun Indonesia yang lebih maju dalam bidang pertaniannya. Mungkin setelah obrolan panjang ini, kami mengucapkan terima kasih banyak nih buat Bu Napi yang berkenan hadir di acara Agrisper Podcast ini. Dengan segala kekurangan kami mohon maaf nih Bu. Dan juga sekian dari kami. Untuk penutupnya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Sofirin, Mbak Farah.